Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara mini bootcamp expert pada kali ini. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Yang sedang dalam perjalanan, sedang mungkin di kafe, di rumah atau dimanapun. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan baik, dengan have fun, dengan senang dan dengan mindful ya. Biar materi yang disampaikan pada hari ini bisa teman-teman uh, bisa teman-teman gali lagi nih semua ilmu yang sudah dan akan di-share pada malam kali ini. Oke, teman-teman, izinkan untuk memperkenalkan diri. Di sini nama saya Zahra Salsabila. Di sini saya akan memandu teman-teman semua dalam acara mini bootcamp pada malam hari ini bersama Kak Adwan Sofian. Halo, Kak. Oke, halo Zara. Halo. Oke, teman-teman, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung mulai acara kita pada malam hari ini ya. Oke, aku izin share screen dulu. Oke. Nah, teman-teman, oke, aku ucapin selamat datang kembali kepada teman-teman semua yang saat ini sudah tergabung bersama kita sebanyak 215 peserta ya. Selamat datang di Expert Mini Bootcamp pada malam hari ini dengan judul Bocoran Strategi Temukan Kandidat Terbaik dengan Talent Acquisition bersama Kak Adwan Sopiar, seorang Talent Acquisition at Privy. Oke, ini tadi kita udah menyapa Kak Adwan ya untuk pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin aku langsung lanjut aja untuk ke step selanjutnya. Nah, untuk 217 peserta yang udah bergabung pada malam hari ini nih, mungkin banyak yang baru pertama kali gabung, ada yang mungkin kedua kalinya gabung dengan course yang berbeda, karena kan Expert sendiri punya 6 macam mini bootcamp ya. Mungkin nih mini bootcamp kesekian ya teman-teman, mungkin ada juga yang baru join, ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman kerja. Yuk kita saling kenal, jangan lupa untuk ramein kolom chatnya dengan format nama, underscore pekerjaan, dan underscore motivasi mengikuti webinar pada malam hari ini. Teman-teman bisa langsung ketik aja di kolom chat, nanti biar aku bacain beberapa, biar bisa tahu nih kira-kira teman-teman di sini kebanyakan mahasiswa kah? Atau para switch career? Atau ternyata eh, para karyawan yang ingin upgrade, para HR yang pengen upgrade tentang ilmu talent acquisition? Mungkin teman-teman bisa langsung ramein chatnya aja. Oke. Oh, ini ada nih, ada Kak Reta, persiapan career switcher ke HR division. Sepertinya Kakak tidak salah atau tidak tersesat karena insya Allah pada malam hari ini kita bakalan mengupas dan melihat nih dari atas gimana sih tentang dunia HR, dunia talent acquisition, perekrutan karyawan dan lain sebagainya. Yang seperti yang kita ketahui dunia HR ini emang kayaknya lagi rame-ramenya ya, kayak lumayan banyak orang yang mulai switch karir, mulai tertarik untuk membahas tentang dunia HR. Dan ini juga ada Kak Bealinka Naomi, seorang job seeker ingin switch karir juga. Wah, ternyata banyak ya kebutuhan dari teman-teman semua yang ternyata tertarik untuk switch career ke bidang talent acquisition. Oke, boleh aku next? Nah, di sini aku menyampaikan sedikit overview dari kegiatan kita pada malam hari ini. Akan diawali dengan saya akan membawakan tentang expert program overview. Yang kedua ada presentation session oleh Kak Adwan sendiri. Dan diakhiri dengan Q&A dan foto bersama. Oke, langsung next aja ya. Buat teman-teman kan ini kan udah join ya di webinarnya expert. Mungkin ada yang belum tahu expert itu apa, ada yang baru pertama kali, ada yang mungkin diajak temannya, ya udah deh ikut aja daripada gabut di kos, ya udah ikut join aja nih. Nah, aku mau kenalin nih apa itu expert. Nah, expert sendiri merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus untuk memberikan pelayanan, pelatihan, dan mentoring bagi profesional korporasi maupun teman-teman pemula, contohnya tadi para job seeker atau para switch switch career. Jadi benar-benar kita memberikan pelayanan terbaik buat teman-teman semua yang mau belajar untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Oke teman-teman, di sini ada beberapa media sosial yang expert buat teman-teman yang tadi belum tahu expert itu apa atau mungkin jadi penasaran nih pengen tahu expert itu seperti apa, bisa connect juga di beberapa media sosial kita. Ada di Instagramnya expert.id, ada di TikToknya expert.id, dan ada di LinkedIn-nya expert.id.
Dari media sosial tersebut teman-teman bisa update juga nih info seputar mini bootcamp selanjutnya, seputar, info-info kelas menarik lainnya. Jangan lupa diambil HP-nya, mungkin di-capture dulu, dilihat dulu layarnya, bisa di-follow juga langsung, media sosialnya Expert. Nah, berikutnya yang udah follow Expert nih, kan sayang ya cuman follow dan nambah follower doang nih. Mungkin teman-teman bisa nih untuk aktif dan mulai menunjukkan kehidupan bermedia sosialnya dengan ikut salah satu challenge dari kita, yaitu challenge untuk mengupload share Instagram story tentang mini bootcamp yang teman-teman ikuti pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa ngefoto, bisa ngevideo atau nge-screen capture kegiatan materi kita pada malam hari ini, dan jangan lupa di-share ke Instagram story teman-teman, dan jangan lupa untuk nge-tag expert.id. Untuk 5 story yang beruntung akan di-repost nih oleh Min Expert untuk kesempatan di-notice atau di-hiring oleh partner expert nih. Siapa tahu dari teman-teman yang udah nge-post story jadi kelihatan, loh ternyata temanku yang ini kok belajar tentang HRTA ya, tentang talent acquisition ya, jangan-jangan dia bisa nih bergabung di startupku atau bisa bergabung di perusahaanku. Mungkin dari story yang teman-teman upload bisa membuka peluang pekerjaan bagi teman-teman semuanya nih. Nah, oke, selain itu kita juga punya LinkedIn Challenge buat teman-teman yang mungkin lebih profesional, yang ingin lebih terlihat tertata dan keren nih. Mungkin yang udah main LinkedIn bisa manage akun LinkedIn kalian, bisa aktifin akun LinkedIn kalian untuk membagikan cerita teman-teman semua yang telah bergabung dalam webinar mini bootcamp expert pada malam hari ini, dengan mungkin share sertifikatnya, share portofolio, share materi-materi yang udah di-share nanti oleh Kak Adwan, dan jangan lupa untuk follow juga nih akun LinkedIn-nya Expert, dan jangan lupa untuk nge-tag @expert.id serta mention ke Adwan juga. Siapa tahu teman-teman bisa dapat info loker juga nih nanti dari LinkedIn-nya Kak Adwan. Oke, selanjutnya Expert sendiri udah berdiri selama setahun atau 2 tahun belakangan ini ya teman-teman. Nah, dari setahun belakangan kita udah eh, kita udah melakukan beberapa kali mini bootcamp ya, nggak cuman hitungan jari nih teman-teman, udah puluhan mini bootcamp yang kita laksanain dan bootcamp-bootcamp lainnya. Ini beberapa kilas balik perjalanan expert di tahun 2023 belakang. Kita udah ngadain eh sebanyak 41.000 peserta pendaftar mini bootcamp di periode-periode tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman kalian termasuk orang-orang yang meramaikan kuota 42.000 peserta yang udah bergabung dalam mini bootcamp expert, dan mungkin buat yang tertarik nanti juga bisa convert nih ke intensif bootcampnya expert. Penasaran kan apa sih bedanya mini bootcamp dan intensif bootcampnya expert itu yang seperti apa? Nah, teman-teman bisa join dan pantau terus nih webinar kita pada malam hari ini. Nah, kita udah ngelakuin sebanyak 106 intensif bootcamp dari tahun 2022 dengan increase peningkatan sebanyak 120%, dan setelah melaksanakan sebanyak 96 mini bootcamp nih teman-teman dari tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang tadi udah inget nih, aku kan udah ada mention nih, kita punya 6 mini bootcamp nih. Yang pertama ada Microsoft Excel, ada Flutter, IoT atau Internet of Things, ada web development, talent acquisition, dan ChatGPT for digital marketing. Nah, teman-teman nih sekarang lagi gabung nih di webinarnya yang talent acquisition. Mungkin buat teman-teman next yang pengen cari tahu tentang mini bootcamp yang lainnya, bisa mungkin tadi follow Instagramnya Expert dan pantau terus kapan lagi sih bakal ada webinar-webinar dari Expert. Nah, selain itu kita udah, selain expert sendiri memberikan pelatihan atau training kepada teman-teman semua, kita udah ngehandle nih 20 lebih klien dengan 99 training batch. Dengan alumni sebanyak 42.000 accelerated training alumni dengan beberapa partner kita, ada Universitas UI, ada Universitas UGM, ada Peruri, ada Stockbit, PLN, Telkom Indonesia, Lemonilo, Gojek, dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin kehadiran teman-teman di sini juga salah satu hal yang bisa mensupport expert hingga bisa berdiri sampai saat ini dan bisa menjadi salah satu eh, lembaga yang disupport oleh Kementerian Ketenagakerjaan nih. Jadi dan teman-teman yang udah ikut bootcamp expert kan nanti pas dapat sertifikatnya, nih sertifikat itu sudah terakreditasi dan sudah terdaftar dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sertifikatnya bisa berguna buat teman-teman, buat daftar kerja dan lain sebagainya.
Nah, oke teman-teman, ini ada beberapa previous bootcamp yang udah dilaksanain oleh Expert dari Maret 2022 hingga Maret 2024. Nah, selain itu, ini ada beberapa kayak software yang digunain dalam ini bootcamp kita atau bootcamp kita ada Excel, ada Flutter, SQL dan lain sebagainya ya teman-teman. Buat yang penasaran nanti bisa pantengin terus apa sih bedanya webinar dan bootcamp dari Expert itu. Nah, selain kita ada Expert yang teman-teman sedang ikuti pada hari ini, kita juga punya yang namanya Expert for Corporation. Jadi kita juga menyediakan layanan upgrade skill nih buat teman-teman profesional, teman-teman perusahaan yang ingin melakukan end-to-end solution untuk expert training provider. Nah, adapun beberapa program dari Expert for Corporation yang bisa teman-teman ikuti ada cyber security, ada Microsoft Suite, Deep Technology, ada Internet of Things, ada software development, public relation media, soft skill, UI UX design, dan English proficiency program. Jadi emang Expert for Corporation ini lebih ditujukan buat teman-teman profesional atau ingin memberikan pelatihan upgrading skill ya kepada rekan-rekan karyawan atau perusahaan semuanya. Berikut beberapa media partner, berikut beberapa partner yang udah bekerja sama dengan kita melakukan kerjasama upgrade skill. Ada teman-teman SMK juga, ada SMK Aniaya, SMK Wikrama, ada lembaga pemerintahan juga, ada Peruri Indonesia, ada PLN, ada juga Rumah Sakit Tulung Rejo tentang pelatihan bootcamp Excel. Jadi di Expert for Corporation ini teman-teman bisa customize nih apa aja kebutuhan perusahaan teman-teman dan kita bakal fasilitasi beberapa pelatihan yang bisa menunjang produktivitas perusahaan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contohnya salah satunya di Rumah Sakit Tulung Agung kita memberikan pelatihan tentang Microsoft Excel ya buat data processing, data visualisasi dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, mungkin segini dulu informasi yang aku sampaikan dan kita akan masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh Kak Adwan Sopiar. Nah, sebelum itu di tengah materi pasti teman-teman bakal memiliki rasa penasaran atau ingin nanya nih tentang materi yang disampaikan. Buat teman-teman yang ingat pertanyaannya langsung aja nih buat submit pertanyaan teman-teman di link Menti yang ada di layar ini. Mungkin bisa difoto atau di screenshot dulu atau di scan kode yang di kiri bawah ini. Ke teman-teman bisa submit pertanyaan teman-teman semuanya dengan format nama underscore pertanyaan. Nanti beberapa pertanyaan terkumpul akan dibacakan dan akan dijawab langsung oleh Kak Adwan Sopiar dengan link www.menti.com dan kodenya 63620106. Oke teman-teman, mungkin agak sedikit terngepot-ngepot ya, tapi mohon maaf semoga teman-teman bisa mencerna materi dengan baik. Ikut kita langsung mulai aja materi pada malam hari ini dengan Kak Adwan sudah ready, Kak? Ya, sudah ready nih, Zara. Oke, siap. Oke teman-teman, selamat menikmati dan selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat aku persilakan kepada Kak Adwan. Silakan, Kak. Oke, baik, thank you, Zara. Aku coba share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat Zara di layar? Aman ya? Aman, Kak, aman, aman. Aman ya? Oke, baik. Sip, oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih sudah antusias ya untuk bergabung di sesi Midi Bootcamp di malam hari ini. Ada 260-an orang ya. Harapannya sih di sesi ini nanti berbagai macam hal dari pengalaman yang sudah aku lalui bisa aku share juga ke teman-teman. Alhasil nanti teman-teman juga bisa dapat point of view ya, karena tadi aku lihat cukup banyak juga yang pengen dapetin point of view, terus mungkin pengen mengenal lebih dekat kali ya untuk talent acquisition itu untuk saat ini seperti apa sih secara praktiknya yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, mungkin tadi di awal udah dikenalin ya, namaku Atuan Sofiar, kadang-kadang dipanggil Atuan atau Wan juga bisa. Saat ini aku kerja di Privy, salah satu startup eh, identitas digital, di mana posisinya sebagai talent acquisition and business partner. Jadi udah mulai ada intersection ya ke ranah HRBP seperti itu. Tapi function talent acquisition-nya masih dipegang secara end to end seperti itu. Nah, di sini nanti kita bakal ulas secara mendalam ya untuk rangkanya talent acquisition itu ngapain aja sih. Nah, sebelum ke sana aku juga pengen cerita sedikit kali ya secara professional backgroundku sebelumnya seperti apa. Nah, jadi di tahun 2019 ini adalah awal karir di HR. Pada saat itu sebagai rekrutmen intern
fokusnya cukup banyak untuk support ya, karena posisinya magang pada saat itu untuk handle rekrutmen telesales di ruang guru seperti itu. Yang dimana dapat opportunity juga ditawarin ya untuk jadi full time di tahun 2019 itu sebagai talent acquisition, yang memang fokus hiringnya itu untuk posisi sales. Sifatnya sih lebih ke massive hiring ya. Jadi end to end untuk posisi sales di ruang guru di tahun 2019. Dan dapat opportunity di Glints, spesifiknya di Talent Hub yang di Batam pada saat itu. Kalau Glints ini ranahnya lebih ke firma rekrutmen ya, atau rekrutmen firm, headhunting company, yang dimana fokus kita memang spesifiknya as a recruiter ya. Kalau recruiter ini memang kita fokusnya untuk bagaimana caranya kita fulfill atau memenuhi semua posisi yang dibutuhkan oleh kliennya Glints pada saat itu. Dan memang lebih banyak untuk hiring posisi tech atau teman-teman software developer and any kind of developer ya pada saat itu, kan memang lebih spesifik sih di Glints. Nah, dapat kesempatan lagi di dagangan. Dagangan ini startup baru pada saat itu, di 2021 aku join HR-nya pada saat itu masih ada 3 orang, karyawan masih ada 40-an, jadi benar-benar build from scratch ya untuk support end-to-end rekrutmennya juga, yang dimana proses hiringnya cukup bervariatif ya, entah itu posisi yang sifatnya teknikal ataupun non teknikal, yang dari 40-an orang grow sampai 200-an orang, sampai terakhir aku di 2023 kemarin. Dan 2023 dapat opportunity lagi di Privy, yang dimana prosesnya jauh lebih besar ya, jadi nggak spesifik di talent acquisition tapi hands on juga untuk proses HR-nya, jadi lebih ke nempelin business leader bagaimana caranya segala sesuatu hal dalam ranah HR itu bisa terimplementasikan secara baik dan smooth seperti itu. Nah, biasanya sih kalau untuk eh, jenjang karir ini nantinya kita akan ulas di akhir ya. Ini connecting dot-nya antar peran di posisi HR tuh apa aja. Kurang lebih segini ya teman-teman ya untuk backgroundku. Nah, fun fact, aku basicnya bukan dari psikologi atau PIO ya, industri ataupun di manajemen SDM. Basicku adalah accounting, jadi memang agak sedikit jauh nih sampai akhirnya bisa ke HR. Memang lucunya pada saat itu dapat tawaran untuk intern karena memang salah satu requirement-nya open for all major. Jadi semua jurusan dibuka untuk posisi recruiter intern pada saat itu, dan apply dan lolos. Nggak kepikiran di HR, tetapi karena ada opportunity dan aku percaya ketika ada opportunity datang itu salah satu awal untuk memulai sebuah karir, dan alhasil sampai sekarang ya di HR seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara HR cukup beragam macam ya teman-teman ya, posisinya, karena memang HR saat ini udah cukup dari berbagai macam background seperti itu. Karena kalau HR ini ibaratnya kayak campuran dari berbagai macam jurusan ya. Kalau memang accounting sih lebih enak dan tipis-tipis ini masuk ke ranah HR payroll ya, karena kan erat kaitan dengan hitung-hitungan, terus bahas teks, terus juga kalau recruiter ini tipikal mirip-mirip kayak sales, cari atau sourcing kandidat ya, seperti itu. Terus juga kalau di HR ada HR employer branding, ini perpotongan antara marketing nih, orang-orang marketing yang pengen karena HR ini bisa slowly masuk ke employer branding. Terus kalau untuk basicnya hukum bisa masuk ke HR di industrial relation. Teman-teman psikologi juga yang sudah punya basic pasti jauh lebih besar peluangnya ya. Seperti itu kan udah ada basic. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gambaran perkenalan di awal. Nah, next, di sini kita akan coba ulas ya berbagai macam hal terkait TA itu sendiri ya. Kita singkat jadi TA aja ya, biar jadi lebih singkat ya. Dan acquisition cukup panjang nih kalau disebutinnya. Jadi ada 4 hal nih, fokus materi yang akan kita ulas bareng-bareng atau diskusi. FYI teman-teman, jadi di slideshow ini hanya guideline aku aja untuk merimain diriku untuk menyampaikan materi, tapi alangkah lebih enak juga, aku lebih senang kalau semisalnya
teman-teman punya beragam pertanyaan, itu nanti bisa dilontarkan ya di link yang tadi seperti itu. Karena sifatnya di HR ini mau apapun posisinya, entah itu HR payroll, operation, rewards ataupun talent acquisition itu akan case by case di setiap perusahaan. Secara fundamental itu akan sama, tetapi penerapannya itu akan berbeda di setiap industri. Nah, ini dia yang jadi uniknya ya untuk di posisi HR itu sendiri. Nah, balik lagi ke fokus materi. Jadi nanti kita akan coba sedikit lebih mengenal ya, lebih dalam juga, khususnya terkait talent acquisition dan kadang-kala juga kita dengar posisi recruiter juga ya, ini bedanya apa sih sebenarnya. Terus nanti kita akan lihat sistem kerja talent acquisition itu seperti apa. Terus nanti tren karir di bidang talent acquisition dalam artian connecting dot ya antara posisi HR yang lain, TA dan berbagai pilar HR lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tips menjadi talent acquisition bagi pemula. Nah, di sini aku akan menyampaikan kurang lebih ada 6 poin ya, yang setidaknya teman-teman coba mulai mengasah kecil sedikit demi sedikit seperti itu. Hingga akhirnya semisal memang tertarik di ranah HR, spesifik di talent acquisition, teman-teman udah tahu lebih dini seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisi talent acquisition ya. Jadi ini adalah definisi talent acquisition based on AIHR. Ini salah satu jadi panduan yang cukup baik ya, karena ini salah satu asosiasi HR yang cukup besar di dunia dan memang cukup implementasinya cukup mudah dan dapat diserap spesifik untuk industri teknologi sebenarnya. Seperti itu. Nah, balik lagi karena memang secara industri sekarang kan udah mulai berubah ya teman-teman ya. Yang mungkin dari dunia konvensional sekarang jadi teknologi cukup banyak di market. Nah, kalau secara gambaran besar sebenarnya talent acquisition itu sebuah proses sebenarnya gitu. Di samping dia adalah sebuah posisi, ya HR adalah sebuah posisi, secara definisinya dia itu sebenarnya proses gitu. Bagaimana cara kita identify, kita attracting ya, kita menarik, kita selecting, mempertahankan itu juga part of retaining, terus kita mengembangkan itu developing talent atau talenta ya, ataupun kandidat sun yang akan jadi karyawan yang berkualitas seperti itu. Jadi hal ini merupakan perjalanan kandidat atau biasanya yang sudah aku sebutin sih kandidat experience gitu. Dari awal dia apply sampai akhirnya dia entah nanti dia pun masuk ataupun tidak seperti itu. Jadi dia punya memori yang cukup baik seperti itu. Karena kan saat ini cukup banyak proses rekrutmen yang kurang begitu smooth ya yang dijalankan. Nah, harapannya kita juga harus aware ya fokus untuk rekan-rekan talent acquisition gitu. Karena ini jadi salah satu faktor penting untuk pertumbuhan organisasi ataupun perusahaan. Kenapa sih bisa sampai sejauh itu? Karena talent acquisition ini adalah garda paling terdepan sebuah perusahaan ya, atau bisa dibilang kita jadi representatifnya lah ya sebuah perusahaan. Karena kan ketika kandidat ini diinterview sebelum masuk akan ketemu dengan rekruternya seperti itu. Bahkan mungkin sebelum interview biasanya kan lihat dulu ya lowongan job posting, lihat company profile-nya. Ya mau nggak mau kalau misalnya kita nggak bisa buat semenarik mungkin, orang-orang kan nggak akan tertarik ya. Apalagi untuk perusahaan yang masih rintisan ataupun baru gitu. Beda halnya ya, kalau perusahaan yang udah well known, udah established, pasti cukup mudah ya. Itu bisa aku bilang cukup mudah untuk attract kandidat. Tapi kalau untuk perusahaan yang masih baru, nah ini butuh challenge yang lebih nih. Mau nggak mau, harus ada peran yang besar dari sisi talent acquisition. Kalau di organisasinya atau perusahaannya sudah punya HR employer branding, will be better. Tapi di samping itu, perlu ada peran dari manajemen yang cukup besar. Itu dia. Jadi, seperti ini ya, proses dari seorang talent acquisition itu sendiri. Nah, next, nah, based on HR juga, sebenarnya apa sih perbedaannya talent acquisition dengan rekrutmen? Sebenarnya kan kalau kita lihat, kita bilangnya rekruter ya, atau rekrutmen gitu kan, sama-sama sebuah proses sebenarnya gitu. Karena memang talent acquisition ini di tahun sebelum 2019-an udah mulai happening naming dari talent acquisition gitu. Sebelum kita masuk ke fokus yang ada di sini, eh, signifikan yang paling bisa terlihat adalah perbedaannya kalau untuk rekrutmen ini paling bisa melekat dan melekat bahkan ya untuk perusahaan yang ada di agensi atau rekrutmen agensi atau firma rekrutmen atau headhunter deh mudahnya atau headhunting.
Karena kan memang fokusnya adalah kita coba fulfill kebutuhan dari si klien gitu. Jadi kita nggak sampai maintaining in the long term. That's why kalau kita lihat di sini teman-teman, bedanya rekrutmen sama talent acquisition, kalau rekrutmen ini bagaimana caranya kita coba filling immediately, secepat mungkin ya, itu untuk posisi yang sedang kosong. Gitu. Meanwhile, kalau untuk talent acquisition kita pikirnya lebih ke jangka panjang. Makanya kalau misal dimudahkan, sebenarnya rekruter ini ada dua ya, rekruter internal sama eksternal. Internal dalam artian, misal nih aku kerja di expert gitu, ya aku sebagai talent acquisition gitu. Fokusnya jauh harus lebih strategik. Jadi nggak hanya sekedar ketika ada posisi kosong, kita cari kandidatnya, sign over, kelar. Kita leha-leha, dan nggak seperti itu. Nah, seorang talent acquisition harus memikirkan juga apakah kandidatnya kira-kira dia punya potensi nggak untuk jangka panjang di perusahaan ini. Jadi nggak hanya sekedar mengisi dan selesai. Beda halnya kalau di rekrutmen, karena memang fokusnya untuk klien, jadi eh, fokusnya lebih cepat ya. Ketika ada posisi kosong, kita cari, isi, dan selesai. Proses maintainingnya ini ada di klien. Jadi kita nggak in charge secara besar. Gitu. Gitu dia. Terus juga sama, kalau untuk position acquisition, di sini kan dilihat ya, kebanyakan memang untuk posisi recruiter ini fokusnya untuk hiring yang lebih besar ya dari sisi volumenya ataupun massive hiring gitu. Terus talent acquisition juga di sini lebih fokusnya untuk posisi yang lebih strategik. Nah, mungkin di sini aku ada pandangan juga ya buat teman-teman. Jadi nggak selamanya ya untuk seorang recruiter ini hanya untuk posisi entry level gitu, dan nggak selamanya juga talent acquisition ini adalah untuk mengisi posisi yang udah senior gitu, tidak gitu. Jadi lebih ke nature kerjaannya saja. Gitu. Bisa jadi kita nih, aku kerja di expert ya, sebagai contoh ya, sebagai talent acquisition. Bisa jadi aku fulfill untuk posisi intern, itu possible aja sebenarnya. Apakah disebut recruiter juga enggak. Kenapa? Karena ketika kita mencari intern, enggak hanya mencari ya, balik lagi. Kita jangan mindsetnya hanya mencari. Kita juga lihat apakah dia punya potensi gitu. Apakah potensi ini bisa diasah di sini ketika memang ada chance dia nanti jadi karyawan tetap gitu ya atau kontrak gitu misalnya ya dari intern. Nah, kita harus bisa lihat possibility itu sebenarnya. Itu dia. Nah, nextnya lagi. Nah, kalau untuk di recruiter, kebanyakan memang dia lebih ke otomatis nih. Once ada posisi yang kosong, itu langsung segera di fulfill gitu. Kalau kita berkaca recruiter ini lebih banyak di agensi atau recruitment firm atau headhunter, memang kan kalau kita kerja dengan klien, klien adalah customer-nya kita ya. Assume misalnya aku kerja di perusahaan A gitu sebagai headhunter, as a recruiter juga kita sebutnya gitu. Ketika misalnya kliennya ingin fulfill sebuah posisi, ya aku harus cepat cari. Kenapa? Karena kita biasanya dibayar untuk cari posisi tertentu gitu. Nah, bedanya kalau di talent acquisition, karena as an internal, ketika ada manpower planning turun, nah nanti ada proses tersendiri ya, manpower planning ini. Nanti kita akan ulas lebih lanjut di next slide-nya gitu. Nah, kalau secara proses, nah di sini kita tuh butuh sedikit waktu untuk talent acquisition gitu. Enggak sekedar langsung ketika ada posisi kosong langsung dicari. Cukup beberapa step yang mesti dilalui dulu sampai akhirnya kita bisa mencari posisi tersebut. Karena balik lagi, ini ngaruhnya secara internal gitu. Kalau kita bicara internal, nggak serta-merta ya harus langsung dipenuhi. Ada beberapa hal yang mesti ditimbangkan. Contoh misalnya nih, saat ini aku kerja di expert. Ada seorang hiring managers ini sebutannya salah satu seseorang di departemen lain nih yang request sebuah posisi gitu. Ujuk-ujuk minta posisi. Apakah aku langsung cari sebagai talent acquisition? Tentu tidak. Selalu ada proses step by step-nya. Entah nanti dia request dulu, dilihat budgetnya ada atau enggak. Kalau misalnya ada kita mesti ngapain, kalau enggak kita mesti ngapain. Ada banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Nah, itulah bedanya talent acquisition dan recruitment. Jadi sebenarnya bedanya hanya lebih ke prosesnya saja. Seperti itu. Jadi part talent acquisition masih tetap part of oleh rekrutmen ya. Tapi kalau talent acquisition ini murni nanti semua aspek yang ada di rekrutmen ini ada. Tapi kalau untuk seorang rekruter, enggak semua aspek yang ada di TA ini ada di rekruter. Gitu.
paling besar kita bisa lihat adalah ketika si rekruternya ini atau sebuah company dia sudah memikirkan jangka panjang, that's why talent acquisition ini sudah mulai berlaku. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk perbedaannya. Jika ada yang ditanyain, feel free nanti bisa langsung isi di link yang tadi ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau kita bicara terkait recruitment life cycle nih, ini bisa applicable untuk recruiter ataupun talent acquisition gitu. Tapi secara lebih komprehensif, talent acquisition lebih banyak prosesnya. Jadi sebenarnya ada 6 tahapan yang cukup besar ya dari proses rekrutmen. Yang pertama ada preparing, ada sourcing, screening, interview, offering, sama onboarding. Nah, 6 tahapan ini sebagai seorang TA pasti dan harus melaluinya ya. Seperti itu. Bayangin untuk proses satu kandidat kita melewati 6 tahapan oleh tahapan rekrutmen ya. Preparing ini secara hint ya, teman-teman. Preparing ini biasanya sama yang aku sebutin tadi. Ketika ada posisi yang dibutuhkan oleh sebuah departemen, nah biasanya dia akan request terlebih dahulu gitu. Baru di request, kalau approve kita lakuin job analysis, kita buat job desk atau job posting material, ada job desk-nya, ada requirement-nya, kita job posting, kita sourcing, kita mencari job platform mana yang cocok untuk posisi tersebut, ada yang apply, kita screening CV-nya, kita interview, baik dari sisi HR, dari sisi user interview nantinya. Kalau dari usernya atau atasannya ini oke, baru deh kita masuk ke tahap offering. Offering juga beragam. Di beberapa organisasi atau perusahaan mungkin sudah ada yang menerapkan yang di mana talent acquisition ini membantu untuk menghitung salary. Misalnya aku merekrut posisi sales manager, let's say gitu. Nah, aku akan in charge juga untuk bantu hitung salary calculation-nya. Itu yang di mana nanti akan digunakan untuk offering ya atau penawaran pekerjaan. Alhasil nanti mungkin nih dia nanti accept offer-nya baru dia kita masuk ke tahap onboarding. Nah, onboarding juga ini adalah tahapan transisi nih antara tim TA sama tim HR yang lainnya seperti itu. Next, nah ini workflow chart yang lebih komprehensif, tapi kayaknya aku nggak akan bisa ulas satu persatu lebih detail ya, karena nanti sini akan jadi salah satu pembahasan yang sangat mendetail di bootcamp-nya expert seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat baik lagi ya dari 6 tahapan ini, kalau kita runtutin secara lebih spesifik, hasil akan ada seperti ini nih. Lihat, jadi prosesnya sangat panjang ya untuk proses satu kandidat saja. Nah, kalau misalnya di chart kan ada kotak sama si ini ya, belah ketupat ya kita sebutnya ya. Nah, belah ketupat ini sebenarnya adalah proses untuk decision making gitu. Ada proses dan ada decision making. Biasanya setelah proses ini ada yang auto ya. Misalnya manpower request dan ketika masuk di bagian budget, ini ada proses decision making. Di sini CV screening, selection test, HR interview, ada reference check, ada offering proses, semua juga decision making. That's why sebagai seorang talent acquisition ada peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan seperti itu. Makanya jadi nggak hanya serta-merta ini ya, kita hanya mencari CV cocok dengan kualifikasi, oke, kita offer. Nah, nggak seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita hanya fokus ke kuantitinya aja, kualitasnya kita tidak maintain. Bahkan padahal itu hal yang cukup penting ya. Jadi kadang-kala antara kualitas dan kuantitas ini harus berjalan berbarengan. Itu adalah part yang cukup menantang sebenarnya ya sebagai seorang talent acquisition. Nah, bayangkan di setiap proses ini sangat panjang ya, teman-teman, untuk prosesnya gitu. Aku ulas secara singkat, ada manpower request, biasanya itu nanti akan ada proses budget approval dulu, apakah disetujui atau tidak. Baru deh kalau disetujui, kita conduct job analysis, kita buat job posting material, kita posting ya job openings-nya atau vakansinya di job platform yang kita setujui ya atau sepakati gitu. Nah, kalau bicara job platform juga sangat bervariatif dan cukup banyak ya saat ini ya media di mana orang-orang bisa melamar pekerjaan. Nah, nanti kita bakal ulas juga nih di uh, bootcamp-nya expert ya. Ada sourcing proses, di sini kita harus mendefine jenis-jenis kandidat. Kita juga butuh decision making yang cukup kuat ya ketika screening kandidat nih. Gitu. Kalau misalnya yes kan dia akan lanjut ke selection test ya. Nah, sama nih selection testnya juga ini jadi salah satu hal yang cukup krusial. Secara praktik memang ada beberapa posisi
yang membutuhkan tes, ada juga yang cukup dengan interview. Jadi case by case. Nah, balik lagi, ini tergantung dari hiring manajersnya atau si user. Apakah kalau aku mencari posisi sales manager perlu ada selection test atau tidak? Dan bergantung juga dengan regulasi atau kebijakan perusahaan. Gitu. Tidak semua perusahaan ini misalnya ada psikotesnya, cukup dengan study case itu sudah cukup, itu sah-sah aja. Jadi selalu balik lagi ya dengan kebutuhan. Nah, selection test ini tentatif sifatnya, yang pasti ada yang pasti itu HR interview. Nah, kalau HR interviewnya oke, nanti masuk ke usernya oke, kita akan buat offering documents ya. Mulai dari nanti ada check, reference check. Reference check juga ini bisa dua hasil ya, apakah reference checknya baik atau enggak ya, bisa juga. Atau kalau misalnya baik ya kita langsung lanjut ya ke tahapan salary calculation. Nah, di sini peran kita juga cukup banyak ya. Baik lagi ya, kalau salary calculation ini tentatif. Kadangkala di sebuah organisasi yang masih kecil, ini biasanya perhitungan salary atau gaji langsung di take over oleh misalnya ada HR manajernya ataupun payroll-nya dia yang handle. Biasanya kita langsung off di sini, langsung masuk ke arah onboarding. Kalau udah di over seperti itu. Tapi seiring berkembangnya organisasi, semakin banyaknya karyawan, semakin kompleksnya case-case karyawan. Karena balik lagi teman-teman, sebagai seorang talent acquisition, kita kan part of human research ya, as a department nih. Nah, biasanya kan banyak dan beragam ya terkait case-case kekaryawanan yang mungkin kita nggak ambil andil ya di situ, tapi kita cukup terpapar gitu. Terpapar sejauh apa? Bayangin nih, misal tadi aku sebagai seorang recruiter ya, talent acquisition, rekrut Kak Zahra nih. Kak Zahra masuk di expert. Di expert mungkin dia masa probation, tapi in the meantime of probation dia ada case, ada kesalahan atau ada masalah dengan karyawan lain. Mau nggak mau aku sebagai seorang talent acquisition harus peka terhadap hal itu. Ada apa nih? Apa yang bisa aku bantu dan jump in gitu. Karena kan juga kita salah satu hal yang dan bantu untuk memproses ya si Kak Zahra. Contoh dia sebagai karyawan ya yang baru baru saja masuk gitu. Baru deh ada employee documents biasanya dibantu oleh tim HR operations atau HR admin karena untuk pendokumentasian ini sangat perlu ya karena kalau kita bicara dokumentasi kekaryawanan ini biasanya jadi salah satu part dari audit gitu. Nah, balik lagi biasanya kalau perusahaan yang sudah cukup besar dan ada audit dari pihak eksternal, nah dokumentasi kekaryawanan ini sangat perlu. Nah, maka dari itu sebagai seorang talent acquisition juga harus rapi, harus bisa mendokumentasikan semua hal-hal yang dia kerjakan. Jadi jangan kerja amburadul lah atau acak-acakan lah istilahnya. Jadi kita tuntut juga untuk rapi gitu. Next baru deh ada tahapan onboarding, tahapan pertama kandidat yang dimana nanti kita akan bantu dia, assist dia di hari pertama. Karena biasanya kan kalau karyawan baru bingung ya mau ngapain. Nah, kita sudah buat timeline-nya atau rundown-nya apa saja yang mesti dia lakukan. Baru deh nanti ketika proses HR sudah selesai di awal, kita serahin deh ke usernya untuk welcoming session ya. Dia dengan atasannya dan juga dengan timnya. Dan berakhirlah proses dari talent acquisition. Jadi cukup kompleks ya teman-teman. Tapi perlu diingat, kadangkala di setiap proses ini selalu aja ada masalah gitu. Nah, biasanya masalah itu case by case dan harus kita ulas melihat unsur-unsur apa saja yang terjadi gitu. Jadi kalau secara fundamental seperti ini, mungkin terlihatnya rapi ya, rapi, prosesnya enak, tapi kadang-kala ada aja hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Entah misalnya kandidatnya reject, kandidatnya nggak ada yang apply, dan itu kan case-case tertentu ya, dan nanti kita bakal ulas jauh lebih dalam lagi jadi bootcampnya expert gitu. Next, nah kalau kita bicara terkait talent acquisition, pastinya ada proses yang harus efektif dan efisien ya dari antara semua proses yang ada di sini nih. Nah, itu apa saja sih prosesnya? Yang pertama, kita harus peka juga dengan workforce planning atau sebutannya perencanaan tenaga kerja seperti itu. Ini sangat penting sebagai seorang talent acquisition. Kenapa sih kita harus peka terhadap hal ini? Dan ini bedanya kita talent acquisition dan recruiter ya. Nah, jadi kita harus pahami apa kebutuhan dari perusahaan gitu. Jangan asal serta-merta ketika bukan sekedar butuh ya, apakah ada impact-nya juga nih gitu.
Nah, ketika kita sudah tahu kebutuhannya, nanti kita identifikasi apakah eh, orang yang dibutuhkan ini sesuai nggak sih yang ada di lapangan, atau perlu dari lapangan, perlu dari job market ya, atau dari luar, atau bisa dari internal. Gitu. Karena kan untuk proses rekrutmen bisa internal hiring, bisa juga external hiring. Nah, ini nanti kita bahas terkait namanya talent pipeline ya, dan ini akan ada di salah satu sesi yang ada di bootcamping expert juga. Terus juga dengan adanya workforce planning, kita bisa anticipate atau prevent hal-hal yang menjadi tantangan ke depannya. Gitu. Karena kan proses rekrutmen ini cukup berulang ya. Nah, ketika suatu proses berulang, nah kita seharusnya bisa mengetahui nih bottleneck atau kendala yang dihadapi. Nah, ketika prosesnya yang tadi di sini udah mulai end ya, dan kita start lagi dari sini, nah, beberapa bottleneck yang sempat kita hadapi entah di sini ataupun di sini itu kita sudah tahu lebih dini dan tahu cara mencegahnya sehingga tidak terulang gitu. Ini dia ya, comprehensive workforce planning. Next, kita juga utilizing well documented data. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, sebagai seorang talent acquisition, sebagai seorang HR ini harus rapi, harus terdokumentasi segala sesuatu hal yang teman-teman proses. Contoh misalnya kapan dia apply, dia interviewnya kapan, hasilnya kapan, kapan dia kita offer, kapan dia accept offernya. Nah, tanggal-tanggal tersebut kita butuhkan untuk apa? Salah satunya untuk menarik matrix gitu. Nanti akan ada namanya talent acquisition matrix. Gunanya buat apa? Gunanya buat melihat seberapa baik atau seberapa berjalan lancarkah performa dari seorang individu talent acquisition. Gitu. Karena kita sebagai seorang pekerja juga ya, teman-teman, sama nggak kalau teman-teman kuliah ya, pasti kan ada penilaian ya. Nah, biasanya penilaiannya sama, mirip dengan matrix talent acquisition. Gitu. Dengan adanya dokumentasi yang baik, di sini kan nanti kita bisa mengambil keputusan yang baik juga ya. Nanti juga bisa jadi salah satu media untuk perbaikan, semisal ada hal-hal yang mesti diimprove, dan mengukur kinerja pastinya. Gitu. Semisal nih, selama 3 bulan progres kita sudah cukup baik gitu. Apakah pengen baik terus? Nah, kenapa enggak di bulan selanjutnya kita bisa improve. Ada hal-hal yang bisa kita improve lagi. Nah, itu dia yang mesti diperhatikan. Tapi kita tahunya dari apa? Ya mau gak mau dari dokumentasi atau dari data yang ada. Bayangin kalau misalnya kita kerja ya, ini secara umum aja nih. Kita kerja tapi nggak ada datanya, apa yang menjadi bahan justifikasi kita. Entah itu untuk menilai, entah itu untuk berargumen, dan lain-lain. Nah, maka saat ini mungkin data analytics ataupun kepekaan kita terhadap data atau dokumentasi juga harus bisa diasah ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ya, 3 dari 4 itu benchmarking. Nah, ini jadi salah satu tools ya atau proses yang cukup penting sebagai seorang talent acquisition. Bagaimana caranya kita bisa ningkatin kinerja tim, kita bisa adapt juga, dan juga kita bisa lihat atau mencapai tujuan strategis perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan benchmarking? Nah, contoh nih, ketika kita bekerja, kita harus bisa ibaratnya kayak membandingkan gitu. Contoh misalnya ini lagi ada permainan apa ya, misalnya bulu tangkis gitu ya. Kita sudah bisa mengetahui kita lagi di grup A, contoh lawan kita ada dari negara B, C, dan D. Kita harus benchmarking dari apa? Kita harus melihat seberapa baik performa mereka atau seberapa baik sih skill set mereka nih. Nah, ini asumsikan teman-teman sebagai seorang atlet badminton ya. Sama halnya dengan seorang talent acquisition gitu. Kita jangan hanya berpaku dengan kerjaan rutinitas yang ada di perusahaan kita. Kita juga harus peka dengan cara benchmarking atau melihat kondisi-kondisi entah itu rekrutmen ataupun industri yang ada di luar sana. Sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi kita gitu. Nah, maka dari itu kita juga cukup harus peka ya terhadap hal-hal yang terjadi di luar gitu. Kadang-kala kita hanya fokus dengan kerjaan kita. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus bisa melihat hal-hal yang ada di luar. Contoh seperti apa? Misal nih aku ingin hiring posisi sales manager. Aku sekarang berada di industri retail gitu. Nah, mau gak mau, aku juga harus peka. Industri retail yang ada di Indonesia ini apa saja? Kalau misalnya ada, aku pengen lihat apakah dia mencari posisi yang sama. Gitu. Nah, itu kita bisa benchmarking dari situ juga sebenarnya. Gitu. Kita lihat juga pola komunikasi mereka, cara mereka reach out candidate seperti apa. Biasanya kan di sini
yang saat ini masih cukup powerful di LinkedIn ya, teman-teman. Nah, kadang-kala juga sama, aku terkoneksi dengan berbagai macam recruiter yang ada di luar sana gitu. Nah, ini salah satu bentuk networking plus juga bisa benchmarking seperti itu. Dan alhasil kita harus align dengan goals dari bisnis perusahaan gitu. Nah, karena kan untuk posisi HR ini sebenarnya dalam sebuah organisasi dia as a support function atau departemen yang ada di perusahaan. Tim HR ini bukan revenue generator. Biasanya kan kalau revenue generator ini adalah tim sales ya. Tim sales, kalau misalnya dia di perusahaan teknologi, tim tech-nya juga salah satu revenue generator ya. Nah, kita sebagai support function harus bisa memberikan sudut pandang yang cukup beragam dan jadi partner strategiknya perusahaan untuk membawa kandidat-kandidat yang cocok ya, gitu atau suitable dengan kebutuhan perusahaan gitu. Kenapa? Karena kandidat yang kita bawa adalah kandidat yang akan jadi karyawan, yang dimana ujung-ujungnya dia akan support untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Gitu. Makanya biasanya mindset yang aku tanamkan adalah kandidat yang aku proses ini dia harus bisa punya value dalam dirinya dan dia harus punya impact yang bisa dia hasilkan juga seperti itu. Jadi ya proses efektif dan efisien sebagai seorang talent acquisition. Nah, nih kalau bicara tren karir ya, teman-teman ya, di sini mungkin aku bisa liatin juga. Contoh nih, teman-teman kalau berkarir sebagai talent acquisition ya, nah ada di ranah sini nih. Beberapa orang mungkin sebutnya dia solution architect ya, jadi memang fokusnya lebih spesialis dan memang dia ibarat kayak sales juga, jadi support dari sisi kerangkanya ya, ibaratlah kayak kerangka ya gitu. Ibarat bangun rumah butuh kerangka, butuh fondasi dan lain-lain, itu adalah seorang kandidat yang akan jadi karyawan. Biar bangunnya nanti akan tetap kokoh atau ibaratnya bisnisnya nanti tetap stabil seperti itu. Tapi bedanya juga di sini ada ya rekrutmen konsultan. Nah ini yang aku bilang tadi, rekrutmen konsultan yang kerja di headhunter company ya atau recruitment firm. Nah ini yang buat mereka berbeda. Kalau talent acquisition kecenderungan ini berada di sebuah internal company. Kalau rekrutmen ini dia berada di sebuah agensi. Memang kalau rekrutmen konsultan dia fokusnya untuk memenuhi kebutuhan klien. Kalau untuk talent acquisition memenuhi kebutuhan internal seperti itu. Ada beberapa momen perusahaan internal mungkin karena tim talent acquisition masih sedikit menggunakan jasa headhunter ini gitu. Itu possible juga biasanya dan cukup sering terjadi juga teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen berkarir di HR sangat bervariatif ya sebenarnya ya gitu dan chance-nya juga cukup banyak misal teman-teman pengen explore gitu. Contoh saat ini aku malah mau ke ranah sini ke HRBP yang dari TA ke sini ini possible saja sebenarnya. Jadi sesuai dengan uh, kebutuhan perusahaan gitu. Ada juga mungkin yang awalnya dia sebagai HR admin gitu. Kalau dia ada ketertarikan di apa namanya di TA juga bisa aja nanti mau ada kemungkinan seperti itu. Atau misalnya awalnya sebagai HR generalis gitu ya. Tapi karena dia generalis mencakup berbagai macam scope, pengen pindah di learning and development di L&D itu bisa juga gitu. Jadi cukup banyak bervariasi lah untuk posisi HR saat ini ya gitu. Apalagi semakin berkembangnya perusahaan, biasanya posisi HR ini semakin jauh lebih spesialis. Ya mungkin dulu hanya personalia ataupun mungkin HR generalis, HR operation atau admin, sekarang jauh lebih berkembang seperti itu. Oke, yang terakhir juga nih dari aku sebelum kita masuk ke tahapan Q&A ya teman-teman. Tips untuk mempersiapkan karir sebagai seorang talent acquisition. Nah, tadi kan di kolom chat aku sempat lihat ya, ada yang sudah menjadi HR juga ya teman-teman ya. Ada yang pengen dapetin POV sebagai talent acquisition, pengen switch career juga, ada juga sebagai masih mahasiswa ya, mungkin pengen coba lihat posisi TA itu seperti apa gitu. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman ingin menjadi seorang talent acquisition, yang pertama yang dilakukan adalah gain awareness-nya dulu sebagai seorang talent acquisition. Ini sebenarnya nggak cuman selain terlepas dari talent acquisition, apapun yang teman-teman ingin pelajari atau ingin dalami harus
aware dulu, harus dibangun dulu awareness-nya gitu. Curiosity-nya itu harus diperlukan ya teman-teman ya, karena sebagai seorang talent acquisition kita dituntut haus akan keingintahuan kali ya bahasanya. Kenapa? Karena salah satu flow di TA kan adalah interview. Ketika kita interview seseorang itu hanya menanyakan sebatas hal-hal yang basic saja dan kita nggak ada curiosity untuk menggalinya, ini akan cukup sulit untuk kita memahami seorang kandidat apakah dia culture fit ataupun tidak gitu. Jadi harus aware dulu ya terkait talent acquisition. Terus yang kedua sih mentorship. Nah, ini sudut pandangnya adalah mungkin teman-teman yang saat ini ingin coba mengikuti rangkaian bootcamp seperti itu. Dan menurutku ketika teman-teman ikut bootcamp jadi salah satu hal yang cukup baik ya teman-teman. Kenapa? Karena fundamental HR ataupun talent acquisition ini cukup tersebar dimanapun kalau teman-teman ingin cari. Apa yang membedakan ketika teman ikut bootcamp adalah dari sisi case-nya ya, study case-nya. Study case 8 ini cukup bervariatif dan beda-beda seperti itu. Nah, dengan teman-teman punya mentorship, entah nanti di bootcamp atau dimanapun itu, nanti teman-teman bisa dapetin sudut pandang yang lebih real sesuai dengan praktik yang di lapangan gitu. Kadang-kadang kan juga kita pengen tahu jauh lebih dalam ya, cuman karena keterbatasan, jadi teman-teman nanti ikut webinar. Contoh di mini bootcamp saat ini ya, ada 270 orang, ini udah jadi starting point yang cukup baik ya untuk teman-teman semua untuk seeking mentorship seperti itu. Apalagi di era digitalisasi yang saat ini cukup mudah ya. Mungkin dulu agak cukup sulit ya, ada webinar online ya, kebanyakan offline ya. Sekarang sudah cukup bervariatif. Nah ini sebenarnya sudah cukup dimudahkan ya. Nah sisa teman-teman nih harus digali curiosity-nya lagi. Terus yang selanjutnya ini ada optimize your LinkedIn profile. Ini jadi salah satu hal yang cukup penting untuk aku di saat ini karena LinkedIn menjadi salah satu platform yang cukup menarik, ibaratnya kayak CV online ya atau social media untuk para profesional seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak perlu buat CV yang manual lagi ya, cukup dengan LinkedIn itu sudah bisa sebenarnya karena fitur di LinkedIn pun sudah ada CV builder sebenarnya gitu. Nah, karena saat ini biasanya aku sebagai seorang talent acquisition atau recruiter, aku pasti nggak akan pernah tidak membuka tab sheet di entah itu di Google Chrome atau di Firefox ya atau apapun itu, LinkedIn selalu always open gitu. Jadi udah jadi makanan sehari-hari lah ya LinkedIn itu. Nah, LinkedIn ini benar-benar bisa dioptimalisasi secara baik teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena LinkedIn kan dia lebih visual ya mainnya gitu. Teman-teman juga bisa secara langsung connect dengan HR gitu. Ya mungkin dulu cukup sulit ya tahu ini siapa sih HR-nya. LinkedIn memfasilitasi gitu. Jadi carilah koneksi sebanyak mungkin ya. Cara mudahnya adalah dengan LinkedIn, connect dengan berbagai macam orang. Terus cara selanjutnya adalah dengan segmentorship yang tadi ya. Contoh nih teman-teman di sini ada 280 orang, nggak ada salahnya ya buat saling kenal satu sama lain. Siapa tahu teman-teman dapat networking juga seperti itu. Sama halnya juga aku dengan peserta bootcamp sebelumnya masih jalan komunikasi yang baik juga gitu. Ketika memang ada pertanyaan atau pengen diskusi, aku sangat open ya. Apalagi misal teman-teman tanya baik di LinkedIn, aku juga sangat terbuka. Pengen nanya atau diskusi juga silahkan seperti itu. Ini jadi salah satu hal yang uh, jadi opportunity buat teman-teman juga. Gitu. Nah, next networking sama halnya ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ketika teman-teman ini nanti ikut bootcamp atau acara apapun itu, kalau bisa cukup aktif atau setidaknya nemuin satu teman baru aja gitu, teman-teman. Jadi dapat kenalan baru ya, gitu. Dalam artian untuk karir nanti teman-teman ke depannya. Siapa tahu ini mungkin teman-teman nanti satunya punya rekomendasi pekerjaan dan saling merekomendasikan ini bisa jadi salah satu kesempatan juga buat teman-teman. Karena koneksi saat ini cukup penting untuk teman-teman mulai bangun ya. Nggak perlu langsung punya banyak koneksi ya. Jadi perlahan-lahan aja sebenarnya gitu. Karena dengan teman-teman punya koneksi, teman-teman nanti punya wadah untuk sharing atau diskusi juga sebenarnya. Seperti itu. Kan saat ini medianya nggak perlu langsung bertemu secara offline ya. Dengan online pun teman-teman pakai LinkedIn buat chattingan atau diskusi itu sudah cukup membantu. Terus yang kelima, keep up to date
dengan tren industri. Ini sangat aku wajibkan gitu. Kenapa? Bayangkan saat ini di tahun ini atau di era ini industri sebuah perusahaan atau bisnis sangat beragam ya. Beda dengan yang dulu gitu ya. Mungkin dulu awamnya kalau nggak oil and gas, banking, apalagi ataupun yang di manufacturing, di retail, saat ini malah lebih berkembang industrinya dan udah mulai masuk ke ranah teknologi gitu. Nah, dengan teman-teman update dengan industri, jadi teman-teman nggak ketinggalan gitu. Apalagi dengan regulasi eh, tenaga kerjaan ya, khususnya yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Misal kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja atau hal-hal apapun itu, teman-teman juga harus update ya. Tuh. Kemarin juga yang erat kaitannya dengan HR adalah perubahan pajak gitu. Misalnya yang cukup jadi perbincangan potongan pajak THR kemarin ataupun di tahun lalu potongan pajak terkait TER ya, potongan yang PPh satu yang terbaru. Itu sebenarnya mungkin nggak berpengaruh di talent acquisition, tapi itu part dari HR payroll. Nah, nggak ada salahnya teman-teman juga bisa up to date terkait hal-hal tersebut. Medianya pun dari manapun saat ini kan untuk media online sudah cukup banyak ya teman-teman. Gitu. Dan yang terakhir, gain relevant experience. Relevan ini sebenarnya nggak mesti posisi yang sama ya, gitu. Misal nih teman-teman dulu kerjanya di posisi marketing gitu, pengen pindah ke ranah HR. Mungkin yang paling dekat teman-teman bisa coba apply posisi employer branding, gitu. Atau teman-teman mungkin basicnya hukum gitu atau legal gitu, pengen coba ke HR yang di bidang industrial relation itu bisa juga. Ini mungkin cocok untuk teman-teman yang pengen switching career seperti itu. Relevant experience ini nggak melulu teman-teman harus backgroundnya HR ya, tapi setidaknya ada hal-hal atau komponen yang masuk dari sisi HR itu teman-teman bisa utilize lagi gitu. Utilize lagi dengan apa? Dan teman-teman satu dengan ikut mini bootcamp ini kan udah jadi salah satu hal ya teman-teman ya. Ataupun webinar lainnya, ataupun spesifik teman-teman bisa dan punya kesempatan ikut bootcamp, nah itu bisa jadi salah satu hal yang cukup benefit juga untuk teman-teman ke depannya gitu. Nah, ini dia ya teman-teman untuk sesi sharingnya nih. Paling nanti nextnya kita bakal ulas banyak dari sisi Q&A ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekian sedikit highlight ya dari materi di malam hari ini. Aku balikin lagi ke Kak Sarah. Silakan nih Kak Sarah. Aku izin stop share ya Kak Sarah. Oke, Kak Adwan, terima kasih atas materinya. Teman-teman, sebelumnya maaf nih disclaimer di tempatku lagi mati listrik, jadi maaf jika sedikit kelihatan lebih maghrib daripada sebelumnya. Nah, oke teman-teman. Kita mungkin boleh kasih reaksinya nih ke Kak Adwan yang telah memberikan kita materi pada malam hari ini. Boleh reactionnya teman-teman, boleh jempol di layar, boleh reaction yang di Zoom. Gimana perasaan teman-teman setelah dikasih materi oleh Kak Don? Apakah jadi kayak, aku yakin nih bisa memiliki karir yang cemerlang nih di bagian talent acquisition nih, atau ternyata bisa ya dipelajari dari berbagai background, mau dari background pendidikan yang bukan psikologi, bukan tentang manajemen sumber daya manusia, ternyata bisa untuk mempelajari tentang talent acquisition. Nah, selain itu, tadi nih yang aku tangkap dari penjelasannya Kak Adwan tuh ternyata yang penting dan harus dimiliki oleh eh, seorang recruiter itu adalah kesadaran. Jadi kita harus sadar nih situasi di sekitar kita seperti apa aja tren-tren atau karyawan-karyawan kita sedang mengalami apa masalah yang terjadi, atau apa sih budaya-budaya yang sedang dialami oleh karyawan kita, oleh kantor kita sendiri gimana. Jadi penting untuk be present. Maksudnya kita sekarang lagi ngapain, lagi terjadi apa. Penting buat memiliki kesadaran yang lebih tentang lingkungan sekitar kita. Dan selain itu yang tak kalah penting adalah memiliki pengalaman. Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman, bisa banget nih untuk menjadikan Adspot sebagai salah satu jembatan teman-teman semua buat memiliki pengalaman tentang talent acquisition dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sebelum itu teman-teman, aku ada sedikit sesi sharing lagi nih. Tadi setelah Kak Adon memberikan materinya tentang talent acquisition, kita ada beberapa. Aku mau reminder lagi buat teman-teman yang tadi punya pertanyaan yang udah di drop di kolom chat, mungkin bisa di drop lagi ya di link menti.com-nya dengan kode tersebut yang ada di layar. Bisa disubmit pertanyaannya dan bakal dibacain setelah sesi berikut ini. Nah, habis ini bakal ada beberapa informasi menarik dari tim ekspor juga dari Kak Fatihah. Apakah Kak Fatihah sudah berada di ruangan?
Halo, selamat malam Mbak Zara dan semuanya. Halo Kak, selamat malam. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan biar sat-sat nih buat teman-teman yang mau belajar tentang HRTA, bisa langsung sesinya aku persembahkan kepada Kak Fatihah. Silakan Kak Fatihah. Oke, terima kasih. Aku izin share screen dulu ya. Sudah masuk ya Mbak Zara? Sudah Kak, aman. Silahkan. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Fatha, saya tim CRM dari Expert dan pada malam hari ini aku bakal kasih informasi terkait dengan bootcamp yang ada di Expert gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, di sini aku mau memberikan informasi sedikit nih tentang perbedaan mini bootcamp dan juga intensif bootcamp gitu. Nah, untuk mini bootcamp itu adalah bootcamp yang kita jalani malam ini ya, gitu teman-teman. Dan ini kelasnya gratis ya. Kelasnya gratis dan sesi kelasnya hanya 2 jam saja. Dan tadi juga Kak Atwan sudah menjelaskan dari kulitnya saja, jadi belum sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Dan juga bakal tetap dapat sertifikat teman-teman, tapi sertifikat ini sertifikat partisipasi saja atau sebagai bukti kehadiran saja gitu. Dan materinya juga sangat basic ya, Kak Atwan juga menjelaskan dari luarnya aja dan perkenalannya aja. Karena bisa dibilang mini bootcamp ini juga sebagai kelas nolnya untuk memulai nanti kelas intensif bootcampnya gitu ya teman-teman. Nanti untuk rekaman juga ada teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Dan untuk rekaman dan sertifikat nanti kita akan share di grup ya teman-teman, di grup WA. Jadi teman-teman jangan live dulu dan ada prosesnya juga nanti maksimal di H+7 setelah mini bootcamp pada malam hari ini ya teman-teman, dan itu 2 jam kerja. Jadi teman-teman tenang saja, sertifikat dan rekaman akan kita share di grup WA gitu. Nah, untuk selanjutnya, intensif bootcamp itu apa sih gitu ya? Jadi, intensif bootcamp ini adalah 8 sesi live class dalam waktu 1 bulan ya teman-teman. Dapat sertifikat juga, tapi untuk sertifikat ini sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemenaker setelah menyelesaikan bootcamp gitu. Terus materinya sudah terstruktur dan sudah disesuaikan dengan SKKMI tentunya, sudah dapat sesi praktikum sebagai final project untuk pembentukan portofolio. Jadi teman-teman yang butuh portofolio dan sertifikat, teman-teman bisa ikut intensif bootcamp-nya gitu ya. Ada akses materi dan rekaman juga yang bisa diakses umur hidup. Ada grup mentoring dan juga networking untuk berdiskusi dan berjejaring. Nanti juga ada bonus psychological online assessment atau tes kepribadian, gaya kerja, kepemimpinan, dan juga minat bakat gitu ya teman-teman. Juga ada dukungan profesional branding di LinkedIn. Nah, ini untuk fasilitas yang teman-teman dapetin ketika ikut intensif bootcamp dengan harga mulai dari 200.000 aja. Jadi intensif bootcamp di Expert tuh banyak ya teman-teman. Nah, pada malam hari ini aku akan jelasin salah satu. Nah, oke, selanjutnya sebelum masuk ke informasi bootcampnya, di sini aku ada data nih teman-teman. Jadi jenis pekerjaan yang mengalami kenaikan program pertumbuhan selama periode 2018 hingga 2022. Nah, di sini Human Resource and Talent Acquisition itu ada di peringkat 2, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ya kalau permintaan HR Talent Acquisition ini sangat banyak gitu. Kesempatannya masih terbuka lebar dan luas gitu. Dan hampir pastinya setiap perusahaan, bahkan teman-teman mungkin yang punya usaha sendiri atau punya bisnis sendiri pasti juga butuh HR talent acquisition, atau kalau misalnya belum bisa meng-hire nih, teman-teman bisa jadi talent acquisition-nya sendiri gitu ya, karena akan mencari kandidat untuk kerja di perusahaan teman-teman kayak gitu. Jadi hampir semuanya membutuhkan HR talent acquisition. Teman-teman nggak perlu khawatir karena ini kesempatan kerjanya masih terbuka lebar gitu.
kita lanjut lagi. Nah, ini adalah presentasi pertumbuhan pesat dalam kurun waktu selama 4 tahun terakhir, tapi tahun 2018 sampai tahun 2022. Talent acquisition associate itu naik 53% teman-teman, dan ini tertinggi dari yang lainnya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya, kalau talent acquisition ini lagi banyak dibutuhin, masih terbuka lebar juga buat teman-teman yang mungkin mau switch karir, atau teman-teman yang mungkin sekarang sudah di psikologi juga, itu teman-teman bisa belajar HR talent acquisition. Jadi karena udah dijelasin juga sama Kak Afwan ya, sepertinya menarik sekali gitu ya, masuk ke dunia HR gitu. Nah, untuk ikut kelas bootcamp kita itu bisa berbagai macam ya teman-teman. Mungkin teman-teman fresh graduate, teman-teman bisa ikut kelas kita untuk apa? Untuk teman-teman bisa dapat portofolio dan juga sertifikat. Karena teman-teman mungkin yang fresh graduate mungkin belum ada pengalaman pekerjaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita. Jadi nanti bakal dapat portofolio juga sertifikat yang itu bisa menambah value CV-nya teman-teman. Ataupun teman-teman yang mungkin masih mahasiswa juga bisa banget ikut kelas kita, karena nanti mungkin ketika lulus teman-teman bisa dapat nilai plus nih ya, ada nilai lebih dari teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah ikut bootcamp talent acquisition atau HR talent acquisition seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa dapat nilai plus dan bisa menambah value CV teman-teman untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Nah, atau teman-teman yang mau upgrade skill gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen menguasai HR talent acquisition skill untuk meningkatkan efisiensi dan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat jenjang karir, professional solution, dan sesuaikan skill dengan kebutuhan pasar. Nah, untuk mencapai update skill, bisa ikut HR talent acquisition. Nah, atau career switcher ya teman-teman, ini kayaknya lagi trend banget career switcher gitu ya. Dan juga tadi Kak Adwan menjelaskan juga kalau beliau nggak dari psikologi ya, tapi dari akuntansi kalau nggak salah tadi ya, terus akhirnya masuk ke HR gitu. Nah, jadi tidak terbatas untuk siapapun ya teman-teman. Jadi siapapun bisa menjadi HR. Bahkan kemarin ada juga peserta yang menanyakan dia tuh seorang sales gitu. Seorang sales tanya bisa nggak sih jadi HR, bisa nggak sih ikut kelas ini karena aku nggak punya basic psikologi sama sekali. Nah ini bisa banget ya teman-teman karena kelas kita pun juga dari basic. Jika Adwan akan menjelaskan dari dasarnya untuk menjadi HR talent acquisition. Nah, ini untuk kelasnya ya teman-teman. Jadi ini aku bakal masuk untuk informasi kelasnya. Jadi di HR dan acquisition export itu sudah batch teman-teman. Jadi sudah ada 5 batch sebelumnya yang sudah berjalan dan sudah ada alumninya juga gitu. Nah, untuk talent acquisition kelas terdekat itu ada di 16 Mei 2024. Ini nanti di bulan depan ya. Gitu. Nah, apa sih yang bikin teman-teman harus ikut di kelas kita gitu, terus ikut kelas HR kalau aku sendiri expert gitu ya. Nah, fasilitas yang pertama adalah teman-teman bisa dapat 8 sesi live class dalam waktu 1 bulan. Jadi nanti live class langsung dengan mentornya. Jadi nggak berbentuk video on demand itu ya teman-teman. Jadi nanti teman bisa Zoom langsung dengan mentornya, bisa tanya jawab apapun yang teman-teman pengen tanyakan mengenai materinya gitu. Terus sertifikatnya juga sudah resmi diakui oleh Kemenaker. Jadi teman-teman yang bertanya, ini sertifikatnya bisa dimasukin ke CV enggak? Sertifikatnya bisa dimasukin ke LinkedIn atau enggak? Sertifikatnya itu bisa untuk melamar pekerjaan gitu, MN atau PNS, CPNS gitu, bisa apa enggak? Bisa ya teman-teman. Untuk sertifikat yang bootcamp ya. Terus sertifikat yang bootcamp ini bisa banget karena ini sertifikat keahlian gitu ya, atau diakui oleh Nah, kurikulumnya juga sudah sesuai dengan SKKNI, teman-teman. Jadi ini nggak akan bingung, nggak akan loncat-loncat juga. Jadi mungkin nih, teman-teman bisa aja sih mungkin belajar HR dan acquisition mungkin dari YouTube atau dari apa ya, YouTube atau mungkin Instagram siapa gitu ya. Nah, tapi mungkin akan bingung karena tidak runtut gitu. Nah, ketika teman-teman ikut bootcamp, nah, materinya sudah tersusun rapi dari awal sampai akhir. Jadi nggak akan bingung itu. Terus ada bonus juga dari psikologi lapangan assessment, jadi ada tes kepribadian, tes gaya kerja. Itu teman-teman bisa tahu nih, terus kepribadiannya seperti apa, gaya kerja yang efisien seperti apa, gitu. Dan nanti juga bakal ada sarannya sih, teman-teman tuh harus seperti apa sih kalau gaya kerja seperti ini. Terus ada professional branding juga,
ada grup mentoring dan juga networking, teman-teman. Jadi nanti semua peserta dan mentor akan ada dalam satu grup. Jadi teman-teman bisa tanya jawab di situ, teman-teman bisa saling sharing juga dengan teman-teman peserta lainnya, atau teman-teman bisa tanya jawab juga dengan mentor, tidak waktu kelas pun juga bisa gitu. Karena tadi salah satu indikator dari keaduan juga untuk gimana sih kita memiliki atau aku suka adalah networking ya teman-teman. Jadi cara kenalan minimal satu aja. Nah, nanti di grup itu teman-teman bisa punya kenalan dengan semua peserta dan juga mentor-mentor. Karena mentornya juga bakal masuk grup. Oke, selanjutnya ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup ya. Jadi kapanpun teman-teman membutuhkan materinya tuh bisa diakses gitu teman-teman. Walaupun kelasnya sudah selesai. Karena ketika kelasnya sudah selesai pun grup juga akan kita bubarin. Jadi Kak Anwar juga sudah bilang kalau teman-teman mau tanya tuh bisa banget. Bisa kali ini ke Adwan, bisa juga nanti di grup ya teman-teman. Jadi seumur hidup gitu. Kelasnya nggak akan dibubarin. Grupnya ya, grupnya nggak akan dibubarin. Nanti di situ akan ada akses materi dan juga rekamannya. Gitu. Dan juga ada portofolionya. Ini benar-benar banyak dicari ya teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan portofolio itu bisa banget Canva. Kayak gitu. Dan untuk harganya, teman-teman di sini harganya 399.000 aja sudah dengan semua fasilitas yang aku sebut tadi ya teman-teman. Tapi tenang aja, pada malam hari ini bakal ada diskon spesial buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari. Kayak gitu. Nah, untuk manfaat apa aja sih yang teman-teman dapetin ketika teman-teman ikut kelas di kita di basic level ini ya. Jadi ini levelnya masih basic ya teman-teman. Makanya orang teman-teman yang mungkin tidak punya basic HR sebelumnya itu bisa banget. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif, menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan, yang juga sudah dibahas juga sama Kak Adwan, meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan juga mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data atau data sistem talent acquisition. Ya. Lanjut lagi. Nah, di sini kita ada 2 mentor ya. Kak Adwan juga bakal menjadi mentor kita nanti di kelas. Ada Kak Adwan Supiat dan Vincent Privi. Ya, ada Kak Adwan dan juga ada Kak Ampun Sofana, yaitu HR Supervisor at Food Tech Company. Jadi ada 2 mentor kita yang sangat keren banget nih ya. Jadi, dan ini juga mentor kita sangat siap buat tanya jawab sama teman-teman. Selanjutnya, silabusnya, teman-teman, apa materinya yang bakal kita bahas. Dan ini yang aku bilang tadi sudah sesuai dengan SKKNI ya, teman-teman. Jadi kurikulumnya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Gitu. Untuk pertemuan pertama, teman-teman bakal introduction to HR dan talent acquisition. Oh ya, ini harinya setiap hari Kamis dan Senin ya. Senin Kamis malam jam 19.30 sampai 21.30. Jadi sekitar 2 jam ya. Ya, pertemuan kedua ada defining talent needs and strategy. Pertemuan ketiga ada sourcing strategis dan teknik. Pertemuan keempat ada screening dan selection. Pertemuan kelima ada advanced sourcing strategis. Pertemuan keenam ada behavioral interview dan assessment. Pertemuan ketujuh ada selection strategis dan decision science. Pertemuan ke-8 ada metrics driven talent acquisition ya. Jadi ingat teman-teman kelasnya dua kali dalam seminggu, setiap hari Senin dan Kamis jam 19.30 sampai 21.30. Nah, teman-teman yang mungkin di salah satu kelasnya tidak bisa hadir, teman-teman nggak usah khawatir karena nanti bakal tetap dapat rekaman dan juga materinya. Jadi teman-teman bisa cek ulang lagi rekamannya dan materinya, dan ketika ada yang pengen ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup gitu ya, karena tanya di grup itu tidak harus apa saja. Terus selanjutnya ini bootcamp untuk siapa aja sih sebenarnya ya, ini sangat direkomendasikan untuk siapa sih. Yang pertama ada entry level HR manager, ada talent acquisition specialist, HR enthusiast, division leader, branch head, karir konsultan, dan manajemen student. Atau sama untuk siapapun ya teman-teman yang tertarik dengan HR talent acquisition gitu ya. Jadi ini tidak terbatas ini saja. Teman-teman yang mungkin masih mahasiswa dan tertarik HR talent acquisition
bisa banget ikut bootcamp kita karena kelas kita dari basic, dari dasar. Ya, nah ini adalah salah satu contoh portofolionya yang bakal teman-teman bikin ya. Jadi akan membuat dashboard report proses start acquisition. Dapat temuan peserta akan menggunakan worksheet sebagai tools untuk praktikum, dan di akhir pertemuan peserta akan membuat dashboard report yang berisi matriks penilaian proses talent acquisition. Nah, jadi ini bakal teman-teman dapetin nanti ketika ikut kelas HR talent acquisition di expert ya. Karena aku lihat alasan-alasan teman-teman itu untuk adalah untuk mendapatkan portfolio. Nah, ini adalah salah satu contoh portfolio-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini testimoni dari teman-teman yang sudah pernah ikut kelas kita ya. Dari Kak Novin Zarialdi, saya merasa lebih lengkap sebagai seorang profesional setelah mengikuti bootcamp ini, karena materi yang diajarkan sangat relevan dengan industri dan menurutnya juga sangat keren. Ada juga dari Kak Syifa Reza, HR General and Civil Laras Mitra Sejati. Bootcamp HR ini keren banget, materi terkini dan mudah banget dipahami. Lecturenya juga nggak konsisten karena jelasinnya enak banget dan selalu sabar menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman juga terbukti ya, kalau tanya itu memang bakal sabar banget buat menjelaskan yang baik buat teman-teman. Gitu. Ada Kak Margareta Putri, itu talent acquisition intern at House Indonesia. Bootcamp talent acquisition di expert berkualitas banget, materinya sangat daging dan terfokus. Banyak juga sharing-sharing praktikal, jadi materi yang didapat nggak cuma teoritis. Nah, tadi Kak Adno juga sempat menjelaskan bahwa kalau di HR itu tuh by case ya teman-teman ya, jadi nggak cuma teori aja yang dibutuhin, tapi juga by case, jadi ada pengalaman juga mungkin dari mentor yang bakal dijelasin nanti bootcamp atau dari pengalaman teman-teman peserta lainnya. Jadi teman-teman bisa sering sharing nih nanti di situ ya. Jadi teman-teman. Ada Kak Salsa juga, belajar di expert sangat worth it, materinya update dan komprehensif. Materinya juga informatif dan banyak waktu untuk expert dan sharing-sharing. Thank you, expert. Oke, kita lanjut. Dari Kak Sarah. Ini bootcamp yang sangat-sangat worth it dengan harga yang terjangkau, ilmu yang diberikan itu padat sekali. Namun belum padat, masih sangat beginner friendly. Jadi nggak terlalu pusing mengikuti kelasnya. Ya teman-teman, jadi walaupun nanti banyak banget materinya, teman-teman nggak pusing dan teman-teman nggak akan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita sudah ada 4.200 peserta ekspor yang telah berkomitmen dalam program bootcamp sampai Maret 2024 ini. Kemungkinan sih sudah bertambah juga, karena kita juga sudah ada beberapa kelas yang lain ya teman-teman selain HR ini. Ada kelas Excel juga, ada kelas IoT, ada kelas ChatGPT for digital marketing gitu. Jadi teman-teman mungkin yang mau ikut kelas lainnya juga bisa cek di Instagram kita karena kita ada pilihan beberapa kelas juga yang lain gitu. Nah, teman-teman ini sudah sampai diskonnya ya. Jadi untuk 10 peserta mini bootcamp pada malam hari ini bakal dapat free 100.000 diskon 100.000, jadi harganya 299.000 aja. Dari 399.000 jadi 299.000 saja, sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi. Nah, caranya gimana teman-teman? Kalian bisa chat aja HATA, dikirim 0812 2878 0161. Jadi teman-teman bisa chat aja HRTA ke nomor WA 0812 2878 0161. Nah, teman-teman juga nanti bisa dibantu sama tim ya untuk di-share nomornya di kolom chat. Jadi yang tertarik bisa langsung chat aja karena terbatas banget cuma untuk 10 orang aja. Jangan lupa teman-teman chat HRTA ke 081228780161 ya teman-teman. Ini terbatas banget ya teman-teman, untuk 10 orang saja. Nah, harganya di 299.000 aja.
Oke, teman-teman, ini sudah beberapa juga yang sudah chat ya. Jadi yang teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja HATA di 0812 2878 2161. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sudah selesai ya untuk informasi pada malam hari ini. Aku kembalikan ke Kak Zahra. Oke, Kak Fatihah, terima kasih. Nah, gitu ya teman-teman, sedikit informasi dari Kak Fatihah tentang penawaran kelas bootcamp yang lebih lengkap lagi, kurikulum yang lebih lengkap, 8 kali pertemuan, pematerinya juga nanti bakal ketemu Kak Adwan juga. Jadi teman-teman buat yang pengen belajar lebih lanjut tentang HRTA bisa langsung chat ke Mbak Fatihah di nomor tersebut atau tadi di klik aja chat Zoom-nya ada nomor Kak Fatihah bisa langsung diklik WA Me-nya dan bisa langsung dikasih kode HRTA langsung ke nomor tersebut. Oke, terima kasih Kak Fatihah. Ya, Nah, terima oke. kasih. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya sesuai overview tadi yang aku sampaikan di awal, sekarang bakal nyampe ke sesi Q&A bersama Kak Adwan. Tadi kan teman-teman udah nge-share jawaban pertanyaannya di Menti nih, aku share dulu deh beberapa rekapan. Dari Kak Adon sudah siap Kak? Tadi sudah minum dulu ya untuk Udah menjawab minum. pertanyaan dari Ah, teman-teman. Oke, iya. banyak ini 53 respon. Menarik. Untuk Kak Adon mau milih, mungkin bisa mau mengarahkan mau turun, naik kanan kiri atau gimana ini? Oke, acak aja coba paling bawah dulu deh. Oke, Kamera. paling bawah ya. Seret. Nah, sudah sampai. Mau yang mana Kak? Ini yang aku langsung aja kali ya Kak Sarah ya. Coba. Boleh, boleh. Ini deh cukup menarik nih. Kalau Kak mau tanya untuk talent negotiation, apakah mempunyai tugas sebagai employer branding? Nah, menarik nih. Nah, salah satu pilar HR kan ada employer branding juga. Nah, biasanya posisi employer branding ini tergantung size company-nya. Kalau size company sudah cukup besar, biasanya tim employer brandingnya sudah ada sendiri. Nah, tapi kalau organisasinya masih kecil, biasanya kita sebagai talent acquisition juga punya part di situ, teman-teman. Nah, employer brandingnya mungkin nggak terlalu spesifik ya, tapi bagaimana caranya kita bisa mengiklankan atau memperkenalkan value perusahaan itu jauh lebih luas ke orang-orang seperti itu. Entah dengan teman-teman ikut job fair, biasanya kan teman-teman ikut job fair itu bisa sebagai part of employer branding utilize Instagram ataupun mungkin TikTok ataupun mungkin LinkedIn sesimpel posting lowongan pekerjaan dan infoin perusahaan ini value-nya apa atau bergerak di bidang mana itu udah jadi salah satu hal untuk nge-brandingin perusahaan gitu. Jadi biasanya memang kadang-kala dicampur nih antara talent acquisition dan employer branding. Tapi biasanya presentasinya akan lebih banyak TA-nya daripada employer brandingnya gitu. Kalau misalnya udah kerja by team ada 5 orang, biasanya ada salah satu orang yang khusus untuk employer branding. Seperti itu ya, Kak Sarah, dan yang bertanya semoga cukup terjawab ya. Oke, begitu ya jawaban dari Kak Adwan tentang pertanyaan ini. Nonem nih, nggak ada namanya. Oke, mungkin kita bisa langsung next ke beberapa pertanyaan lagi. Kak Adwan mau Oke, milih yang mana? boleh Naik, yang turun? coba agak tengah, boleh ya. Cukup banyak ya. Iya, banyak ini antusiasnya sangat hebat. Nah, mungkin ini yang Salma kali ya namanya nih. Oh iya. Oke, Salma for sharing ya. Oke, nice to know you juga ya, Salma. Oke, proses onboarding bagi karyawan dengan status freelance. Oke, apakah ada prosedural khusus ataupun tidak ya, atau perlu atau tidaknya juga ya? Oke, nah skema kepegawaian dalam sebuah perusahaan kan beda-beda ya. Ada yang pegawai tetap, kontrak, ada juga outsource, ada juga intern, ada juga freelance, bahkan ada juga mungkin part-time seperti itu. Nah, biasanya dan mostly kebanyakan proses onboarding ini dikhususkan untuk karyawan sifatnya kalau enggak kontrak ataupun tetap ataupun intern gitu. Freelance onboardingnya enggak terlalu spesifik, tapi kalau misalnya pengen diadakan dan teman-teman punya waktu luang yang cukup banyak, tidak ada salahnya sebenarnya. Seperti itu. Intinya kan onboarding ini fokusnya lebih memperkenalkan bisnis perusahaan atau overview perusahaan secara lebih komprehensif ya. Kadang-kala juga di proses onboarding ini kita akan memperkenalkan seperti apa sih struktur organisasinya dan yang lain-lain seperti itu. Tapi kalau freelance kebanyakan sih untuk onboardingnya lebih ke one on one aja biasanya. Karena freelance kan ini lebih ke pekerja lepas ya.
Nah, pekerja lepasnya biasanya memang nggak terlalu di-maintain secara full, tapi memang biasanya akan ada satu orang yang selalu ngejagain lah ibaratnya gitu. Contoh dulu aku nge-hire freelance di perusahaan sebelumnya gitu. Nggak ada proses onboarding untuk si orang tersebut, tapi biasanya aku ada weekly check-in aja sih atas kerjaannya. Karena biasanya freelance dia akan langsung kerja dengan si user atau atasannya gitu. Karena sifatnya kan lebih ke project base ya biasanya gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Salma. Semoga cukup tercerahkan gitu. Itu dia Kak Sarah. Oke, buat Kak Salma, itu ya Kak jawabannya tentang pertanyaannya tadi tentang karyawan freelance enaknya di onboarding apa enggak. Oke, karena ini pertanyaannya cukup banyak, jadi mungkin mohon maaf beberapa pertanyaan tidak bisa atau belum bisa terjawab pada malam hari ini. Next bisa kita jawab di sesi lainnya atau langsung ke media sosialnya Kak Adwan juga. Untuk selanjutnya Kak Adwan mau milih yang mana lagi nih Kak? Oke, coba. Oke. Nah, ini mungkin yang diklik Salma ya. Oke. Kelihatan. Oke. Coba aku cek. Oke, Salma. Halo Salma. Asalnya di industri kreatif ya. Benar yang dimention, target agensi lebih condong ke arah rekrutmen over TA. Iya, benar. Jadi kalau untuk di rekrutmen atau firma rekrutmen, headhunter lebih karena recruiter ya, karena memang fokusnya untuk fulfill untuk kebutuhan klien ya, itu. Adakah tips atau maintenance flow hiring employee agar employee-nya berhasil berpotensi long term? Nah, FYI nih teman-teman terkait kandidat. Kandidat tuh kecenderungannya hanya itu ada dua. Satu untuk upgrade karirnya. Upgrade karir ini berbagai macam. Entah dia pengen switching karir itu bisa, atau dia juga pengen upgrade levelnya. Mungkin awalnya jadi senior, pengen ke manager. Ada juga memang dia pengen upgrade dari sisi financialnya. Atau mungkin ada increment salary ya, seperti itu. Nah, kalau dari aku, spesifiknya kalau pengen coba hiring yang biar long term, nah cari yang punya value gitu. Value untuk apa? Untuk dia growth gitu. Kecenderungan untuk orang-orang kandidat yang pengen upgrade skillnya ataupun dari sisi levelnya jauh lebih tinggi, ini bisa berpotensi untuk dari sisi jangka panjangnya gitu. Tapi ada juga beberapa kandidat yang hanya berfokus dari sisi gaji atau benefit. Nah, ini biasanya akan susah nih untuk di maintain gitu. Karena biasanya lebih ke short term aja. Tipikal kandidat yang ibarat kalau dapat offering atau tawaran yang lebih tinggi, pindah lagi. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, better hiring kandidat yang berkualitas dan punya value untuk bekerja sih. Rather than yang hanya fokus dari sisi benefitnya aja. Gitu. Semoga cukup menjawab ya. Salma. Oke, begitu ya Kak sama jawaban dari Kak Adwannya. Oke Kak, mungkin mau satu atau dua pertanyaan lagi nih Kak. Oke, boleh atau satu atau dua ya. Boleh ya. Oke, Kak Sarah yang nih yang pilihin mana aja deh, bebas. aku tadi sudah membidik sih, tadi di mana ya? Oke, Kita cari boleh. lagi. Oh ini dia tadi. Ini Kak, bagaimana cara Oke. attract HR apabila previous education dan experience tidak banyak bersinggungan dengan HR, Oh, HC manajemen dan TA? kerja Ha, ya. ya. Oke. Bagaimana cara attract HR? Mungkin aku coba bantu definisikan ya. Mungkin pengen ke ranah HR kali ya. Kalau misalnya di pendidikan sebelumnya ini nggak ada bersinggungan ya, atau pengalaman kerjanya nggak bersinggungan dengan HR ya, ataupun human capital ataupun TA. Ada dua cara atau metode ketika teman-teman pengen berada di ranah HR. Pertama itu starting dari intern. Dari intern, atau yang kedua, kebanyakan saat ini internnya kebanyakan open for all major ya, rata-rata ya, karena memang intern kan salah satu job desk dari seorang TA junior ataupun senior ini buat nge-grooming si internnya biasanya. Jadi rata-rata intern ini bisa lebih fleksibel gitu. Atau yang kedua, sebenarnya ketika teman-teman misalnya saat ini lagi kerja sebagai posisi sales di perusahaan A misalnya, biasanya di sebuah perusahaan itu ada namanya internal hiring gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kalau teman-teman nanti coba switch career itu di perusahaan teman-teman sendiri gitu. Opportunity-nya juga akan jauh lebih luas seperti itu. Nah, jadi kalau intinya pengen attract, tapi biar ke attract nih misalnya belum ada previous experience, tapi asal apply kan juga pasti probabilitasnya cukup sedikit ya. Nah, mau gak mau teman-teman juga harus kelihatan nih di profilnya sudah ikut apa aja seperti itu. Entah misalnya teman-teman ikut webinar, bootcamp ataupun hal-hal yang lain, dan cukup aktif juga misalnya di LinkedIn ya. Kalau misal pengen kurios banget ya di HR,
Itu teman-teman bisa tunjukkan daripada teman-teman nggak show off sama sekali kali ya, seperti itu. Jadi memang kalau pengen memperlihatkan sudah ikut kegiatan apa saja, LinkedIn bisa jadi salah satu hal sih buat attract dirimu sebenarnya gitu. Jadi probabilitasnya lebih ada daripada yang teman-teman nggak pernah ikut sama sekali sebenarnya gitu. Itu dia ya, yang untuk yang bertanya ya. Oke, Tuh. Kak Don, terima kasih jawabannya. Sedikit, aku ada gambaran nih, tiba-tiba Hmm. misalnya aku mau switch karir nih dari sebelumnya di Markom ya, mungkin tertarik ke Hmm. HR bisa ternyata walaupun belum punya pengalaman bisa dari aktif kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin di LinkedIn, di media sosial lainnya. Ternyata itu ngaruh ya Kak ke Hmm. persona kita untuk meyakinkan Hmm. recruiter. Benar-benar cukup ngaruh karena contoh nggak cuma HR juga, ada beberapa posisi yang non HR pun, contoh misalnya di data analytics, dia seneng di ranah bisnis nih gitu, mau nggak mau dia coba gali curiosity-nya atau awareness-nya di bidang bisnis gitu. Nah, simpel teman-teman belajar ataupun ikut webinar bootcamp itu bisa jadi salah satu hal sebenarnya gitu. Nah, tapi ketika kita belajar dan hanya disimpan untuk diri kita sendiri, bagaimana caranya orang-orang tahu ya gitu. Nah, that's why biasanya kalau misalnya pengen aktif, it's totally fine buat showcase aja apa yang sedang kamu pelajari dan ikutin di LinkedIn itu sangat baik sebenarnya gitu. Biar kita tahu ya. Gitu. Kadang-kadang kan kita pengen cuman nggak memperlihatkan ya. Nah, itu jadi salah satu bottleneck-nya biasanya untuk teman-teman yang pengen switch career nih gitu Sarah. Oke Kak Don, terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin mau satu kali atau Ya, sudah? boleh sekali Oke, terakhir ya. kali Boleh. terakhir deh, yang mana nih Kak? Aku bingung, banyak sekali pertanyaannya. Oke, oke, oke. Coba bawah lagi. Oke, sebentar Kak. Ini, oke, Lagi. bawah lagi. Oke, boleh deh itu. Nah, Jihan deh. Oke. Oke, Jihan. Kemampuan, keterampilan, dan tools apa saja yang harus dimiliki atau dikuasai oleh TA ya. Kita tersalah pilih kandidat. Nah, apakah fresh graduate tanpa pengalaman bisa langsung jadi TA gitu. Nah, kandidat yang mesti dimiliki sebenarnya itu harus curiosity sih. Harus pengen rasa hausnya kali ya. Itu cukup besar gitu. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengerti seseorang, mau nggak mau kita harus tingkat keponya kali ya, kepo in a good way kali ya bahasanya gitu. Contoh kan kalau dari CV mungkin kelihatannya ya udah apa yang dia kerjakan ya, tapi kan kita harus memvalidasi secara komprehensif. Jadi curiosity terhadap kandidatnya itu harus tinggi. Sama decision making gitu. Nah, kalau bicara decision making nanti kita akan bahas spesifik nih di intensive bootcamp. Jadi ada decision making models karena kadang-kala seorang TA itu bingung biasanya apakah yang saya pilih sudah benar atau enggak. Kadang-kadang ada rasa ketakutan biasanya. Aku juga dulu sempat ragu ya kalau misalnya milih kandidat ini cocok atau enggak. Jadi ketika teman-teman punya landasan decision making models itu bisa jadi acuan nih. Nanti kita ulas kalau teman-teman ikut di intensif bootcamp. Dan apakah fresh graduate tanpa pengalaman bisa langsung jadi TA? Bisanya bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Tapi di sini kita bahas lebih ke probabilitas kali ya. Tapi kalau teman-teman fresh graduate dan punya atau punya apa namanya punya pengalaman ikut bootcamp ataupun pengalaman yang cukup relevan itu kesempatannya pasti akan jauh lebih besar ya daripada tidak sama sekali. Itu dia ya Zara dari aku terakhir untuk Q&A ini. Oke, teman-teman. Terima kasih ya Kak Don untuk jawaban di pertanyaan terakhirnya. Jadi itu ya buat kajian sedikit jawabannya. Semoga Kak Jihan masih berada di Zoom kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin dari sisi Q&A-nya segini dulu. Buat pertanyaan belum terjawab, mohon maaf ya teman-teman, kita bisa ikut di next bootcamp atau mungkin bisa di next langsung ke bootcamp langsung ke bootcamp yang benerannya, langsung kita kulik informasi dan ilmu-ilmu tentang HRTL lainnya. Untuk ada sedikit info nih teman-teman. Tadi kan Kak Fatia sempat mention tentang kelas bootcamp yang bakal diadain bulan Mei mendatang dengan promo potongan harga. Nah, kebetulan kuotanya itu udah mulai nipis ya teman-teman. Udah ada 8 orang yang ngechat dan berarti tinggal 2 slot lagi ya buat teman-teman bisa ngeklaim potongan harga tersebut. Jadi buat teman-teman jangan lupa ngechat ke Mbak Fatia. Mungkin teman-teman dari expert bisa bantu di kolom chat untuk reminder tentang link pendaftaran dari kelas bootcampnya. Dan selain itu untuk link presensinya juga udah dibagiin ya teman-teman. Jangan lupa buat diisi dan penuhi apa aja yang harus diisi dalam link presensi absensi presensi tersebut. Nah, oke. Mungkin segitu dulu ya untuk malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Duan yang telah menyediakan waktunya, udah membagi ilmunya dan sharing-sharing juga nih tentang
ilmu-ilmu yang menarik pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sesi terakhirnya ada closing statement dari Kak Adwan sebelum kita ke sesi foto bersama. Oke, baik. Dari aku terakhir terkait ini ya, mungkin untuk teman-teman jadi beginner mindset kali ya bahasanya gitu. Jadi apapun yang teman-teman pelajari selalu memposisikan diri teman-teman sebagai seorang pemula ya. Even nanti teman-teman sudah punya pengalaman. Jadi kalau kita punya mindset pemula kan sama balik lagi ya, curiosity ingin belajarnya jauh lebih tinggi ya kasarnya ya, seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan dan punya waktu dan punya tenaga dan punya kesempatan juga ya buat mendapatkan point of view terkait hal apapun itu ya udah digunakan sebaik-baik mungkin seperti itu. Jadi sama sebagai seorang TA juga harus bisa melihat semua kesempatan yang ada ya gitu atau ibaratnya opportunity yang ada di depan kalau ada dan itu cukup punya impact yang bagus untuk kita, why not ya seperti itu. Gitu dia ya Kasara dari aku. Thank you Kasara. Oke, terima kasih Kak Duan untuk sesinya pada malam hari ini. Nah, teman-teman, terima kasih untuk semua waktunya, perhatiannya, dan atensinya pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin boleh nyalain kamera dulu nih teman-teman. Nanti dibantu oleh tim operator buat nge-capture momen kita pada malam hari ini. Nanti bisa di-share-share juga di media sosialnya teman-teman semua nih. Oke, aku tunggu dulu buat yang mau on cam. Oke. Oke, dari tim adspot sudah siap untuk meng-capture ya. Mohon dibantu. Mungkin aku mulai hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese. Oke, ada dua slide ya. Untuk slide selanjutnya, bersiap-siap dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese. Oke, mantap. Udah mulai boleh ngeluarin jari ya teman-teman ya. Mau 1, udah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh berpose sekali lagi yang terakhir. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese. Oke. Makasih teman-teman semua yang udah mau hadir, ikut foto, ikut sharing-sharing, tanya jawab semuanya pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk momennya, dan sampai jumpa di acara mini bootcamp dan bootcamp expert selanjutnya. Oke, selamat malam dan see you. Terima kasih Kak Adwan, terima Terima kasih kasih teman-teman. teman-teman. Oke.